Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Suci Wulandari, mahasiswa Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Bisnis Digital. Video kali ini bakal ngebahas tentang penjelasan mengenai beberapa pertanyaan berikut. Berikut pertanyaan yang pertama yaitu, kenapa pengamatan lingkungan atau environmental scanning itu penting? Karena proses tersebut mengumpulkan analisis dan penafsiran informasi tentang lingkungan eksternal perusahaan termasuk tren industri, persaingan, faktor politik, sosial, ekonomi, dan teknologi yang dapat mempengaruhi kinerja dan strategi bisnis perusahaan. Pentingnya pengamatan lingkungan bagi perusahaan yang pertama yaitu mengetahui peluang pasar. Dengan melakukan pengamatan lingkungan perusahaan dapat mengetahui peluang pasar yang muncul atau tren berkembang. Dengan mengetahui peluang pasar, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnis yang lebih baik dan meningkatkan keunggulan kompetensinya, serta mengurangi resiko, yaitu pengamatan lingkungan dapat membantu perusahaan untuk mengurangi resiko bisnis, misalnya dengan mengetahui faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan seperti peraturan pemerintah atau perubahan tren pasar. Selain itu juga dapat menjaga kinerja bisnis. Pengamatan lingkungan juga dapat membantu perusahaan untuk menjaga kinerja bisnisnya dengan menginspirasi perubahan di lingkungan eksternal dan memprosesnya secara tepat waktu. Lalu ada juga memahami persaingan. Pengamatan lingkungan dapat membantu perusahaan untuk memahami persaingan dalam industri termasuk kekuatan dan kelemahan pesaing serta strategi bisnis yang digunakan oleh mereka. Dan dengan mengembangkan inovasi, dengan membantu tren teknologi dan inovasi di lingkungan eksternal, perusahaan dapat mengembangkan produk dan layanan yang lebih baik serta meningkatkan efisiensi operasionalnya. Dengan demikian, pengamatan lingkungan sangat penting bagi perusahaan karena dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih baik, meningkatkan kinerja bisnis, dan menjaga keunggulan kompetensinya di pasaran. Lalu pertanyaan yang kedua yaitu faktor-faktor eksternal atau jauh dari faktor ekonomi yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan, antara lain yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang positif dapat meningkatkan permintaan pasar dan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya. Sebaiknya pertumbuhan ekonomi yang lemah dapat membatasi potensi pertumbuhan bisnis. Pertama yaitu inflasi. Inflasi dapat mempengaruhi biaya produk dan harga jual produk. Inflasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya produk dan menurunkan daya beli konsumen sehingga mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan. Yang kedua yaitu tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga dapat mempengaruhi biaya pinjaman dan investasi. Jika suku bunga tinggi, biaya pinjaman akan lebih mahal dan investasi akan lebih sedikit, sehingga dapat mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu nilai tukar mata uang. Nilai tukar mata uang ini dapat mempengaruhi biaya impor dan ekspor produk. Jika nilai tukar mata uang negatif, biaya impor akan lebih tinggi dan biaya ekspor akan lebih murah, sehingga dapat mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan. Lalu ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat mempengaruhi kinerja bisnis perusahaan seperti peraturan lingkungan, pajak, dan kebijakan perdagangan. Peraturan yang ketat dapat meningkatkan biaya produksi dan menurunkan daya saing perusahaan. Lalu perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi persaing dan cara perusahaan beroperasi. Jika perusahaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan perusahaan teknologi, maka akan kehilangan keunggulan kompetitif. Lalu selanjutnya ada faktor demografis. Faktor demografis dapat mempertumbuhkan penduduk dan perubahan pada konsumen dapat mempengaruhi permintaan pasar dan kinerja bisnis perusahaan.
Dengan pemahaman faktor-faktor eksternal jauh atau faktor-faktor ekonomi yang mempengaruhi bisnis, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola risiko dan memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Lalu pertanyaan yang ketiga, beberapa faktor strategi dalam lingkungan industri yang paling dominan mempengaruhi daya saing perusahaan antara lain yaitu tingkat pesaing. Tingkat pesaing dalam suatu industri dapat mempengaruhi daya saing perusahaan. Semakin tinggi persaingan, maka semakin sulit bagi perusahaan untuk mempertahankan pangsa pasar dan menghasilkan keuntungan yang baik. Contohnya adalah industri telekomunikasi yang sangat kompetitif, di mana perusahaan harus terus berinovasi dan memberikan layanan yang lebih baik untuk mempertahankan pelanggan. Lalu ada kemampuan supplier. Kemampuan supplier dalam memberikan bahan baku dan jasa yang berkualitas dan efisien juga dapat mempengaruhi daya saing perusahaan. Jika supplier terkemuka dalam industri tersebut, maka perusahaan akan lebih mudah mendapatkan bahan baku berkualitas dengan harga yang wajar. Serta keinginan dan kebiasaan konsumen. Biasanya keinginan dan kebiasaan konsumen ini juga dapat mempengaruhi daya saing dan perusahaan harus memahami kebutuhan dan mereferensi konsumen agar dapat menghasilkan produk dan layanan yang sesuai dengan keinginan mereka. Contohnya adalah industri fashion yang selalu berubah dengan tren, di mana perusahaan harus terus mengikuti tren dan selalu memberikan produk terbaru. Serta perubahan teknologi. Biasanya perubahan teknologi ini juga dapat mempengaruhi daya saing perusahaan. Perusahaan yang mampu menggunakan teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi operasional dan menghasilkan produk yang lebih baik akan lebih kompetitif. Contohnya adalah industri otomotif, di mana perusahaan yang mampu mengembangkan teknologi mobil listrik akan lebih unggul dibandingkan yang tidak. Berikut itu saja. Lalu ada peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah ini juga dapat mempengaruhi daya saing perusahaan, terutama dalam hal peraturan lingkungan dan perpajakan. Perusahaan yang mampu memenuhi peraturan dan meminimalkan dampak lingkungan akan lebih dipercaya oleh konsumen dan pemerintah, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan dan reputasi perusahaan. Mungkin itu aja yang bisa aku jelaskan dari beberapa pertanyaan ini. Bisa kalian cari lebih lanjutnya dimanapun, di searching dimanapun, bisa kalian cari informasi mengenai beberapa pertanyaan yang aku jelasin. Lebih kurangnya bisa kalian cari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.